Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jauh-Jauh. Perkara gambar menggambar merupakan hal yang lumrah di dalam dunia arsitektur. Saking lumrahnya, kebanyakan orang beranggapan bahwa mahasiswa arsitektur ataupun arsitek itu pasti jago atau ahli dalam menggambar. Saking lumrahnya, saya yakin seluruh mahasiswa arsitektur pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Sayangnya, pendapat atau pandangan seperti itu malah menjadi tembok penghalang bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan di jenjang perkuliahan mengambil jurusan arsitektur dan yang memiliki cita-cita ingin menjadi arsitek. Lantas, kenapa mereka minder? Karena yang mereka yakini adalah arsitek atau mahasiswa arsitektur itu perlu keahlian khusus untuk menggambar. Namun di sisi lain itu, apakah arsitek atau mahasiswa arsitektur itu harus jago menggambar? Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Kenapa? Karena kedepannya aku akan membahas bagaimana sih kehidupan mahasiswa arsitektur itu, dan kalian yang tidak ingin ketinggalan informasi-informasi lainnya, jangan lupa subscribe, oke? Lantas, apakah jadi arsitek atau mahasiswa arsitektur itu perlu skill menggambar, keahlian menggambar, dan juga apakah menggambar itu dibutuhkan di dalam dunia arsitektur? Oke, langsung saja kita wawancara beberapa teman kita. Let's do it! Halo guys. Never know what Oh ya, ulang. Langsung jawab aja. Langsung. Hah? Nanya dulu lah. Kalau menurut saya, kalau jadi mahasiswa arsitektur itu nggak harus jago, tapi cukup bisa aja, karena sebenarnya yang paling penting itu konsep kita, bukan dari gambar kita. Emang gambar mendukung, sangat mendukung, tapi kalau konsepnya nggak bagus juga ya percuma. Mahasiswa arsitektur nggak usah jago gambar sih. Kebetulan kan sekarang teknologi juga udah banyak gitu. Terus jadi kita gambar bisa nggak usah jago banget sih, soalnya udah banyak software yang bikin gambar kita lebih bagus. Kalau gambar manual yang jago sih emang memudahkan buat sketsa awal buat klien, cuman sketsa hasil akhir kan dibutuhkan juga buat ke kliennya nanti. Saya mempunyai dua pandangan ya. Pertama, kalau misalkan dari segi kemajuan teknologi, sekarang teknologi itu sudah maju, banyak sekali software yang sangat mendukung untuk media gambar kita, walaupun seseorang tersebut kurang mempunyai kemampuan untuk menggambar, seperti misalkan AutoCAD dan SketchUp. Nah, kedua software tersebut tuh tidak berbasis pada bagaimana kemampuan seseorang untuk menggambar, tapi jika diperlukan secara mendadak atau berbicara soal basic dari seseorang tersebut, maka di arsitektur keahlian menggambar tuh menurut saya pribadi itu sangat perlu, karena pada dasarnya kita tidak bisa setiap saat menggunakan software tersebut. Sekian dari saya. Sebenarnya kalau misalkan harus jago gambar, nggak jago juga, tapi harus punya basic buat ngegambar. Soalnya di mana kita nanti kalau misalkan nggak bawa laptop, kita harus bisa nge-sketsa gitu aja. Sebenarnya karena di dalam dunia arsitektur itu gambar itu sudah memiliki standarnya masing-masing, jadi tidak melulu orang yang bisa menggambar atau orang yang punya bakat untuk menjadi arsitek, karena di dalam dunia arsitek itu sudah memiliki patokan atau aturan gambar itu sendiri. Jadi gambar sudah ditentukan. Sebenarnya tidak terlalu penting untuk masalah bakat, karena pada dasarnya banyak media yang bisa digunakan untuk menuangkan ide-ide yang sudah ada. Seperti misalkan menggunakan software AutoCAD, SketchUp, dan lain-lain, itu tidak memerlukan bakat khusus untuk menggambar. Bukan harus sih, tapi kalau misalnya nggak jago gambar juga, yang penting mah konsisten, terus harus mau ngolah diri sih. Yang penting mah jangan kayak
aduh gak bisa gambar tapi diem doang gitu. Ya minimal harus, kan mahasiswa arsitek gitu ya, minimal ya gambar-gambar bisa lah, sketsa-sketsa. Soalnya kan harus bisa di lapangan juga. Ya, sebenarnya nggak jago-jago juga, bisa jago-jago lah, penting tahu basicnya segala macam. Kalau nggak ada hardware software itu bisa kita pakai tangan, sketch dengan langsung. Kalau terus ya kita bisa sketch dengan tangan kita. Jadi tangan kita itu semakin harga. Kalau menurut saya harus bisa gambar, nggak harus jago juga tapi harus bisa gambar. Soalnya bisa kita tuh harus merealisasikan sebuah ide konsep kita gitu. Kayak 3D-nya, 2 dimensinya juga harus direalisasikan. Nantinya akan diajarkan bagaimana cara nantinya menggambar, karena cara termudah untuk mengetahui bagian-bagian yang ada dalam arsitek itu dengan cara gambar manual. Karena itu lebih detail, kita jadi tahu mana itu kusen, mana itu benda, mana itu pintu, segalanya. Kalau ada orang yang masuk dari nol ke arsitektur, sebenarnya susah. Itu sangat susah. Tapi bisa. Bisa, tapi kalau misalkan itu dia bekerja semaksimal mungkin dan emang ingin belajar di arsitektur. Oh, jadi seperti saya masuk dari nol, dari SMA gitu. Ya, dengan nilai UN yang tinggi ya. Sombong amat. Habis itu kita harus mau belajar tentang apa itu arsitektur, bagaimana cara menggambar yang benar, apa-apa aspek saja yang harus diperhatiin dalam menggambar sesuatu bidang hal tersebut. Kalau sama saya di sini nggak pernah diajarin sih, cuman ya dasar-dasar kayak apa sih, mata burung, terus perspektif kayak gitu-gitu doang. Jadi selebihnya mah belajar sendiri. Pada saat berlangsungnya perkuliahan nanti, kemampuan dalam menggambar tuh secara tidak langsung akan tergali sedikit demi sedikit, karena dari dosen sendiri tuh nanti akan mengajarkan dari dasar sekali, dari misalkan bentuk-bentuk dasar seperti kubus, nanti seperti apa, nanti dikombinasikan dengan apa-apanya itu tuh nanti diajarkan dengan detail di arsitektur ini. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin memasuki dunia arsitektur, terlebihnya siswa, jangan khawatir dengan kemampuan masing-masing, karena secara tidak langsung kalian akan terasah secara tidak langsung nanti di perkuliahan sendiri. Beberapa hal yang penting dalam dunia arsitektur menurut saya adalah tekad, kekonsistensian, dan bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah. Karena menurut saya 3 faktor tersebut sangat berpengaruh di dalam keberlangsungannya perkuliahan di dalam dunia arsitektur. Karena jika kita tidak mempunyai tekad yang kuat, nantinya kita akan goyah di tengah jalan. Dan jika andai kata kita tidak mempunyai kekonsistensian, nanti di tengah jalan kita tuh akan berpikiran kepada hal-hal yang lain di luar arsitektur. Maka itu tuh akan membuat goyah si pendirian kita di dalam dunia arsitektur ini. Yang harus dimiliki tekad, harus tekad, imajinasi, terus niat, jangan males-males, jangan sampai males-males, harus rajin melatih diri sih. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kuasai dan pelajari juga selain teknik menggambar itu di dunia arsitektur. Jadi ada syarat-syarat lain yang lebih penting daripada sekedar hanya jago menggambar. Yang pertama, ide dan konsep rancangan yang kuat. Gambar sebagus apapun tidak akan penting apabila ide yang dikeluarkan itu tidak jelas dan ide yang dikeluarkan itu tidak bermanfaat atau bisa dibilang buruk. Dalam arsitektur, gambar hanyalah sebuah media untuk menyampaikan ide gagasan tersebut. Lagi pula, bagaimana kita akan menggambar dengan bagus apabila ide yang disampaikan atau konsep yang akan dipaparkan itu tidak ada? Apa yang akan kita gambar? Yang kedua, ada daya bayang ruang yang baik. Arsitektur pada dasarnya adalah seni mengolah ruang. Jadi ya sudah sewajarnya seorang arsitek atau mahasiswa arsitektur harus bisa merasakan ruang-ruang yang ada di sekitarnya ataupun ruang-ruang yang akan kita rancang. Tidak hanya membuat gambar itu terlihat bagus, seorang arsitek juga harus bisa menentukan apakah ruang itu bisa diolah ataupun bisa ditempati atau bisa dijadikan sebuah karya arsitektur yang nantinya rancangan itu bisa dibangun dan rancangan yang ia hasilkan itu bisa lebih hidup.
Yang ketiga, kemauan dan ketekunan. Jago menggambar saja tidak akan cukup untuk menjadi seorang arsitek jika tidak dibarengi oleh ketekunan dan kemauan. Dimana sebagai mahasiswa arsitektur kita akan dihadapi oleh tugas-tugas yang lumayan banyak, lumayan besar juga, lumayan berat juga. Namun apabila kita ada kemauan dan kegigihan di dalam hati kita dapat menjalani itu dengan ya sebaik-baiknya. Kita akan menjalani itu dengan happy. Jago menggambar saja tidak akan cukup untuk menjadi seorang arsitek apabila tidak dibarengi oleh kemauan dan ketekunan. Dimana kuliah di jurusan arsitek itu bisa dibilang berat loh. Tugasnya seabrek-abrek, sekalipun gambarnya bagus, kalau telat mengumpulkan sama saja, nilainya akan kecil. Jadi, jika kita menjadi seorang mahasiswa arsitektur, kita harus memanage waktu sebaik-baiknya, kita harus bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan hasilnya pun harus memuaskan sebenarnya. Begitupun sebaliknya, walaupun kita hanya mempunyai kemampuan menggambar yang pas-pasan, tapi kita tekun, belajar, tekun, mengerjakan tugas, kita gigih, dan kita tidak telat untuk mengumpulkan tugas, hasil yang didapat pun akan sepadan. 4 tahun berkuliah di arsitektur itu bukan hal yang sebentar. Kita bisa mengolah, kita bisa mengasah kemampuan kita untuk hal menggambar. Kita bisa menyusul orang-orang yang sudah duluan jago menggambar, hanya dengan sebuah ketekunan. Karena ketika kita bersungguh-sungguh dan kita tekun menjalaninya, insya Allah kita bisa menjalaninya. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Arsitek tidak sama dengan tukang gambar. Karena saat bekerja nanti, media menggambar itu sangat luas. Bukan hanya untuk freehand menggambar secara manual, kita bisa menggunakan komputer, kita menggunakan software, ataupun kita bisa menyuruh orang lain untuk menggambar. Why not? Karena kita hanya menyampaikan ide dan medianya itu adalah sebuah gambar. Karena bisa dibilang kita lebih banyak menyampaikan ide-ide dan gagasan ataupun konsep yang akan diberikan kepada klien. Jadi salam semangat terus. Jika kalian ingin menjadi arsitek, jalanilah. Jadilah mahasiswa arsitektur. Dan yang harus kita ingat adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sebagai manusia kita hanya bisa ikhtiar, kita hanya bisa berjuang, dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita yang berencana, Tuhan yang menentukan. Kedepannya, jadi apapun kita nanti, itu tergantung usaha yang kita keluarkan. Jangan putus asa, salam semangat.